Sultanah Safiatuddin yang memerintah Aceh sekitar 34 tahun. Pada masa inilah Nuruddin Ar-Raniri mengarang kitab yang khusus menganalisa ajaran wujudiyah yang telah dianut oleh bangsa Aceh terlebih dahulu miliknya Hamzah Fansuri dan muridnya Syamsuddin As-Sumatrani yang berjudul Tibyan fi Marifah Al-Diyan. Dalam tradisi pemikiran keagamaan di Aceh, terutama pada pertengahan abad 17 Masehi, sejarah mencatat fakta telah terjadi kontroversi yang berlarut dan berujung pada pembunuhan pemikiran ajaran tertentu. Ajaran yang dikembangkan Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani memperoleh permusuhan yang tragis dari Nuruddin Ar-Raniri. Dalam sejarah banyak menceritakan bahwa Aceh salah satu daerah yang sangat strategis, sehingga tidak mengherankan lagi apabila banyak orang asing ataupun para pedagang yang melewati atau singgah di Aceh. Mereka datang dari berbagai bangsa, Hindia, Gujarat, dan lain-lainnya. Dengan demikian, tidak salah bahwa orang Aceh mayoritasnya keturunan campuran. Selain itu, dengan singgahnya orang asing atau lewatnya para pedagang tersebut, maka terjadilah kontak antara orang Aceh dengan mereka tersebut, sehingga melahirkan peradaban dan kebudayaan serta terjadinya transmisi dalam hal keagamaan. Di Nusantara, proses Islamisasi berawal dari kota-kota pelabuhan yang sekaligus jadi ibu kota kerajaan, seperti Samudera Pasai dan Malaka, yang kemudian menjadi pusat istana kerajaan yang menjadi pusat pengembangan intelektual Islam atas perlindungan resmi penguasa yang disusul kemunculan tokoh-tokoh ulama semacam Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Samsuddin As-Sumatrani, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, dan Syekh Abdur Rauf As-Singkili di Kerajaan Aceh. Sementara di Jawa ada Wali Songo. Ulama-ulama besar ini banyak berjasa menyebarkan ilmu pengetahuan Islam di Asia Tenggara, kemudian mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti Dayah sehingga berkembang semacam perguruan tinggi di Aceh. Ulama Dayah mengajarkan Islam yang telah disesuaikan dengan bentuk kehidupan pedesaan penduduk Aceh, dan secara perlahan membimbing mereka mempraktekkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dayah juga menjadi pusat pendidikan terorganisasi yang menyebar secara luas hampir ke semua daerah di Aceh. Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan Syekh Abdur Rauf As-Singkili adalah ulama yang mengajar di lembaga pendidikan ini. Banyak murid dari kerajaan lain belajar dari mereka sehingga Aceh dijadikan sebagai batu loncatan untuk belajar Islam lebih tinggi lagi setelah belajar Islam di Aceh, yaitu selanjutnya ke Mekah. Di Aceh memiliki lembaga khusus yang didesain untuk memberi nasihat kepada raja, yaitu yang disebut sebagai Mufti atau Syekhul Islam, berada langsung di bawah raja atau disebut juga sebagai penasehat raja. Mufti zaman Sultan Iskandar Thani dan Sultanah Safiatuddin adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Jabatan Syekhul Islam memiliki pengaruh besar dalam pembuatan kebijakan-kebijakan raja dalam masalah sosial dan politik. Misalnya, ketika Ar-Raniri mengepalai Syekhul Islam dilaporkan menengahi protes keras Belanda atas regulasi perdagangan kerajaan yang menguntungkan para pedagang Gujarat. Dengan otoritasnya, Ar-Raniri berhasil meyakinkan Raja Safiatuddin untuk menarik regulasi tersebut. Nuruddin Ar-Raniri merupakan salah satu orang Gujarat yang sangat berperan terhadap perkembangan Aceh. Prioritas Syekh Nuruddin Ar-Raniri dalam bidang keagamaan yang mengambil spesifikasi dalam bidang tasawuf pada sekitar abad ke-17 silam. Dalam hal ini, Ar-Raniri sangat dikenal di Aceh, terutama ketika ia menentang paham wujudiyah Syekh Hamzah Fansuri yang menjadi keyakinan masyarakat Aceh pada masa itu. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya bagaimana kiprah Ar-Raniri dalam menentang paham wujudiyah Hamzah Fansuri, berikut ini akan dibahas secara lebih mendetil tentang karakteristik pemikiran Islam Nuruddin Ar-Raniri, mulai dari biografi, dasar pemikiran, karya-karyanya, serta kiprahnya. Riwayat hidup Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Syekh Nuruddin Muhammad Ibnu Ali Ibnu Hasanji Ibnu Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy adalah ulama penasehat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Thani Iskandar kedua Aceh setelah Iskandar Muda. Syekh Nuruddin diperkirakan lahir sekitar akhir abad ke-16 di kota Ranir, sebuah kota pelabuhan tua di pantai Gujarat, India, dan wafat pada tanggal 21 September tahun 1658.
Pada tahun 1637, ia datang ke Aceh, dan kemudian menjadi penasehat Kesultanan Aceh hingga tahun 1644. Dikatakan ibunya adalah seorang Melayu, tetapi ayahnya berasal dari keluarga imigran Hadrami yang mempunyai tradisi panjang berpindah ke Asia Selatan dan Asia Tenggara. Paman dari garis ayah, Muhammad Jailani bin Hasan Muhammad Al-Humaidi, datang dari Gujarat ke Aceh. Dia mengajar fikih, unsur fikih, etika, logika atau mantik, dan retorika. Ia mengikuti langkah keluarganya yaitu pamannya dalam hal pendidikan. Pendidikannya yang pertama diperoleh di kota Ranir kemudian dilanjutkan ke Hadramaut. Ketika ia berada di negeri asalnya, ia sudah menguasai banyak tentang ilmu agama. Di antara guru yang paling banyak mempengaruhinya adalah Abu Nafsyayid Imam bin Abdullah bin Syaiban. Ia seorang guru tarekat Rifaiyah keturunan Hadramaut, Gujarat, India. Gurunya yang paling terkenal adalah Abu Haf Umar bin Abdullah ba Syaiban Al-Tarimi Al-Hadrami, yang juga dikenal sebagai Sayyid Umar Al-Alaidrus. Setelah mempelajari ilmu-ilmu Islam dan ditunjuk sebagai Khalifah Tarekat Aidarusyah serta Rifaiyah, tibalah waktunya bagi Syekh Ar-Raniri untuk memulai karirnya. Beberapa karyanya dia sangat mengenal dunia Melayu, bahkan sebelum kedatangannya ke Nusantara, karena ibunya berasal dari Melayu dan juga pamannya yang sering mengadakan perjalanan pulang pergi ke Aceh yang memberikan informasi mengenai tradisi budaya dan keagamaan Melayu. Syekh Nuruddin Ar-Raniri datang ke Aceh setelah menuntut ilmu pada guru-gurunya di negeri sendiri, kemudian ia melanjutkannya ke negeri-negeri Arab, tetapi ia lama bermukim di Haramain, Makkah dan Madinah, sehingga ia menjadi alim. Dalam ilmu tikat ia menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sementara dalam fikih ia menganut mazhab Syafi'i. Diperkirakan ia 2 kali datang ke Aceh. Kedatangan pertama ia tidak lama tinggal karena tidak baik penerimaan oleh tokoh-tokoh aliran Wujudiyah yang telah mempengaruhi istana di masa Sultan Iskandar Muda. Kedatangan kedua pada tahun 1636 Masehi atau tahun 1047 Hijriah. Bertepatan dengan tahun wafatnya Sultan Iskandar Muda digantikan oleh menantunya Sultan Iskandar Tani yang dengan tangan terbuka mengangkatnya sebagai mufti kerajaan Aceh Darussalam. Setelah 5 tahun memerintah, Sultan Iskandar Tani wafat pada tahun 1641 Masehi dan digantikan oleh permaisurinya Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah binti Sultan Mekuta Alam Iskandar Muda. Sultanah Safiatuddin yang memerintah Aceh sekitar 34 tahun. Pada masa inilah Nuruddin Ar-Raniri mengarang kitab yang khusus menganalisa ajaran Wujudiyah yang telah dianut oleh bangsa Aceh terlebih dahulu miliknya Hamzah Fansuri dan muridnya Syamsuddin As-Sumatrani yang berjudul Tibyan fi Marifah Al-Diyan. Dalam tradisi pemikiran keagamaan di Aceh, terutama pada pertengahan abad 17 Masehi, sejarah mencatat fakta telah terjadi kontroversi yang berlarut dan berujung pada pembunuhan pemikiran ajaran tertentu. Ajaran yang dikembangkan Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani memperoleh permusuhan yang tragis dari Nuruddin Ar-Raniri. Perlawanan disulut oleh pertentangan Ar-Raniri terhadap ajaran kedua ulama penganut paham Ibnu Arabi tentang doktrin Wujudiyah. Menurut catatan Aziumardi Azra, Ar-Raniri merupakan tokoh pembaharuan di Aceh pada masa itu. Ia mulai melancarkan pembaharuan Islam di Aceh setelah mendapat pijakan yang kuat di Istana Aceh. Pembaruan utamanya adalah memberantas aliran Wujudiyah yang dibawakan oleh Syekh Hamzah Fansuri yang dianggapnya sebagai aliran sesat. Ar-Raniri dikenal mula sebagai Syekh Islam yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan fatwa menentang aliran Wujudiyah milik Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Bahkan lebih jauh ia mengeluarkan fatwa yang mengarah pada perburuan terhadap orang-orang sesat. Pada masa itu banyak kitab-kitab karangan Syekh Hamzah Fansuri dibakar di halaman Masjid Raya Baitur Rahman oleh pihak kerajaan pada masa Syekh Nuruddin Ar-Raniri menjadi mufti kerajaan. Syekh Ar-Raniri dikatakan pulang kembali ke India setelah dia dikalahkan oleh 2 orang murid Syekh Hamzah Fansuri pada suatu perdebatan umum. Ada riwayat yang mengatakan dia meninggal di India. Menurut Sirajuddin Abbas, riwayat hidup Syekh Nuruddin Ar-Raniri dapat dijumpai dalam ensiklopedi ulama-ulama India berjudul Nuzah Al-Khawatir, dalam bahasa Arab karangan Abdul Hajj Fahruddin Al-Hasani. Di sini disebutkan Syekh Nuruddin wafat di kampung halamannya sendiri sekitar tahun 1068 Hijriah.
Bagi kita penerus bangsa ini sepatutnya berterima kasih kepada kedua ulama tersebut yang penuh kontribusi dalam mengajarkan Islam di Nusantara khususnya di Aceh. Demikian video kami pada kesempatan kali ini. Kami akan melanjutkan video selanjutnya dengan judul hasil karya pemikiran Nuruddin Ar-Raniri dan kiprahnya di Aceh. Untuk mendukung channel kita, mari kita mensubscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video terbaru tentang sejarah ulama-ulama harismatik Aceh tempo dulu.